Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang modul e-learning saya yang berjudul Deserve All. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Amin. Saya bergabung di tim Cemara, program Graduate Trainee Batch 5 APP Sinarmas tahun 2020. Untuk kali ini, saya mempunyai beberapa learning objektif yang nantinya dapat kita tempuh selama pembelajaran pada e-modul kali ini. Yang pertama, kita bisa memahami apa itu fungsi dari Deserve All. Untuk selanjutnya, kita juga dapat bisa memahami terkait masalah proses pada Deserve All. Yang ketiga, kita dapat memahami fungsi dari bagian-bagian Deserve All. Dan yang keempat, kita dapat memahami apa saja parameter yang ada pada Deserve All. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu fungsi dari Deserve All. Yang pertama, Deserve All mampu mengambil kembali file material dan meresirkulasikan kembali ke sistem. Jadi pada proses paper making itu ada yang namanya proses dewatering, yaitu pemisahan air pada kandungan kertas. Pada kandungan kertas juga terdapat fiber. Nah, di situ banyak kemungkinan fiber akan terbawa oleh air pada proses dewatering. Maka dari itu, agar nantinya fiber tidak terbuang sia-sia, maka akan dipisahkan kembali pada sistem dengan menggunakan Deserve All ini. Untuk yang kedua, Deserve All itu dapat membersihkan wet water dan akan digunakan kembali pada sistem. Nah, di sini maksudnya Deserve All itu nanti akan memfilter wet water untuk dijadikan sebagai fresh water ataupun air dilusi ataupun bisa digunakan sebagai pembersih pada paper machine. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dapat mengurangi jumlah total solid yang nantinya akan terbuang pada proses effluent. Pada proses Deserve All ini nanti ketika ada kontaminan yang lain yang masuk pada Deserve All, itu akan dapat dikurangi sebelum dia nantinya akan dibuang pada proses effluent. Jadi dari beberapa fungsi yang sudah saya sebutkan, Deserve All ini mempunyai konsep dasar, yaitu memisahkan air dengan fiber. Jadi prinsip kerja dari alat Deserve All ini yaitu yang pertama, white water masuk ke dalam inlet. Dari inlet tadi hingga memenuhi bagian dari Deserve All, sehingga dia memenuhi di atasnya filter vat. Kemudian setelah itu stok akan disaring oleh polydis, yang nantinya polydis ini tadi didesain dengan demikian hingga dan nantinya akan diturunkan dengan bantuan alat yang namanya knock off shower. Di knock off shower sendiri itu menggunakan fresh water untuk media airnya, dan dia bertujuan untuk menurunkan stok yang ada di polydis segmen. Mesin Deserve All ini berbentuk seperti mesin cuci, dan yang proses resirkulasi air dari wet water tadi juga akan diresirkulasi pada mesin ini. Nah, proses resirkulasinya nanti dia akan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu clear, cloudy, dan super clear. Untuk yang clear nanti bisa digunakan lagi untuk proses oscillating shower untuk membersihkan bagian-bagian dari polydis segmen yang masih terkandung kotoran-kotoran, sehingga fiber atau stok itu tetap terjaga dan tetap masuk ke cycle conveyor untuk diteruskan pada bagian mixing chest. Setelah kita mengetahui bagaimana prinsip kerja dari Deserve All ini, sekarang Deserve All itu terletak pada bagian wet water system. Jadi pada proses paper machine itu nantinya ada proses dewatering. Nah, dari air yang sudah keluar pada proses dewatering itu nanti akan ditampung di wet water tank dan nantinya akan disalurkan ke wire silo untuk dimanfaatkan kembali sebagai short circulation wet water. Dan yang satunya lagi akan ditransferkan ke Deserve All. Pada bagian Deserve All ini nanti akan dipisahkan lagi untuk airnya menjadi 3 bagian, dan nantinya stok akan mengarah kepada mixing chest. Menurut jurnal yang saya baca, di sini ada 2 tipe Deserve All.
Yang membedakan dari dua tipe ini, yang satunya itu ada 3 filter dari fresh white waternya, dan yang satunya lagi ada 2 filter dari white waternya. Jadi yang pertama itu ada dibagi 3. Yang pertama yaitu cloudy, clear, dan super clear. Untuk jenis yang satunya hanya ada cloudy dan clear white water. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas beberapa part pada D-Save All. Setelah kita mengetahui beberapa jenis tipe dari D-Save All, saya ingin membahas beberapa part. Yang pertama, di sini ada screw conveyor, gunanya untuk meresirkulasi pulp atau menampung pulp yang sudah melewati proses penyaringan pada dispolimen. Jadi nanti pulp akan masuk ke screw conveyor dan akan dikembalikan lagi ke sistem, yaitu langsung mengarah ke mixing chest. Nah, di sini juga ada dispolimen, gunanya untuk menangkap buburan atau memfilter buburan sehingga tidak terbawa oleh air lagi. Terus di sini juga ada yang namanya knock off shower. Knock off shower itu berguna untuk mendorong buburan yang ada di dispolimen sehingga jatuh pada screw conveyor. Dan selanjutnya lagi di sini ada oscillating shower. Untuk knock off shower dan oscillating shower, dia menggunakan fresh water agar nantinya dapat dimanfaatkan ulang untuk pemisahan air juga. Dan selanjutnya ada filter dari waternya, yaitu tiga jenis tadi maupun 2 jenis itu nantinya akan dibagi dengan cloudy, clear, dan super clear. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas masing-masing bagian dari D-Save All. Nah, yang pertama di sini ada stationary valve on D-Save All. Nah, ini tujuannya untuk filter white water yang ada sehingga dijadikan ketiga bagian. Yang pertama ini ada bagian dari tampak depan, jadi nantinya air pada D-Save All ini akan masuk ke stationary valve ini dan nantinya akan diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu cloudy, clear, dan super clear. Untuk cloudy biasanya itu masih sedikit mengandung material stok atau fan yang ada pada white water. Nah, untuk yang clear maupun super clear ini biasanya dimanfaatkan lagi sebagai fresh water dan nantinya bisa digunakan untuk proses pembersihan HP shower maupun LP shower pada bagian D-Save All maupun bagian yang lain. Untuk bagian yang kedua, kali ini ada polydisc segment. Di polydisc segment ini ada 2 bagian, yaitu bagian segmen frame maupun segmen clothing. Nah, untuk tujuannya ini nantinya akan dipasangkan menjadi satu kesatuan, yang nantinya yang frame itu akan ditutupi dengan yang clothing. Kenapa hal itu bisa ditutupi? Kenapa nggak digunakan untuk satu bagian saja? Karena pada bagian segmen frame ini itu masih mempunyai besaran yang cukup lebar sehingga memudahkan fiber atau stok nantinya akan keluar lagi dan bercampur lagi dengan white water. Maka dari itu di sini ditutupi dengan segmen clothing yang nantinya dia dapat menangkap stok agar tidak tercampur lagi dengan white water. Lah, untuk pemasangannya itu dipanaskan sekitar dengan air panas dengan suhu sekitar lebih besar dari 70 derajat Celcius, sehingga yang bagian clothing itu akan menyusut dan menutupi pada bagian frame. Untuk ukuran yang air permeance dari frame itu sekitar 4000 cfm dan air permeance dari segmen clothing itu sekitar 1600 cfm. Untuk bagian yang ketiga, di sini ada knock off shower. Knock off shower itu digunakan untuk melepaskan stok dari polydisc segment. Jadi stok yang ditangkap oleh polydisc segment nanti akan dijatuhkan pada bagian knock off shower dengan memberikan tekanan pada nozzle-nya dan menyemprotkan air pada bagian di segmen itu tersebut. Nanti stok akan dengan sendirinya jatuh pada bagian screw conveyor. Nah, di sini pada knock off shower ini digunakan medianya yaitu fresh water untuk media airnya.
Untuk bagian yang keempat, di sini ada oscillation shower. Nah, di sini prinsip kerjanya secara osilasi untuk membersihkan bagian body segmen yang masih mengandung kotoran. Nah, pada saat kena shower tadi itu tidak ada jaminan stok itu akan terlempar semua atau jatuh semua pada bagian screw conveyor. Maka dari itu dia dibersihkan lagi pada bagian oscillation shower dan akan masuk lagi untuk proses pemisahan air dan stok. Nah, sebelum dia masuk, alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu agar nantinya kontaminan-kontaminan itu tidak mengeruh pada bagian di segmen sehingga dapat menyebabkan mesin ini bermasalah. Untuk pembahasan part yang terakhir, sekarang kita masuk pada bagian screw conveyor. Screw conveyor ini nantinya bertujuan untuk menampung stok yang sudah melewati proses pemfilteran pada di segmen. Dengan bantuan knock-off shower, nanti stok tersebut akan masuk ke screw conveyor dan nantinya pada screw conveyor nanti akan dikirimkan kembali ke sistem atau dikirimkan kembali ke mixing chest. Selanjutnya, di sini ada disable parameter. Jadi pada disable sendiri juga mempunyai parameter performance dari disable, yaitu yang pertama ketebalan buburan di sini atau ketebalan stok itu harus menempel pada disk dan menempelnya itu harus rata, maupun kekeringannya juga dia harus rata. Jadi ketika buburan ini itu tidak menempel semua pada disk, itu ada indikasi yang pertama yaitu level save alpha terlalu rendah. Nah, untuk level save alpha terlalu rendah ini nanti dapat menyebabkan buburan itu tidak menempel semuanya pada disk tadi. Nah, untuk yang kedua, indikasi yang kedua, sweetener freeness ini sangat tinggi. Jadi dia stok itu akan mengembang. Terus yang ketiga, di sini jumlah disk terlalu banyak. Untuk yang kedua, tidak ada sisa buburan yang masih menempel pada disk. Nah, jadi pada proses disable ini itu harus dipastikan untuk proses knock-off shower itu benar-benar tidak ada buburan yang masih menempel pada bagian disable, pada bagian body segment. Nah, ini ada indikasi jika dia stok tadi tidak mudah jatuh itu karena buburan itu terlalu tipis. Terus yang kedua, ada buburan itu terlalu basah sehingga banyak mengandung air sehingga tidak terjatuh. Dan yang ketiga, knock-off shower pada posisi tersebut tidak tepat. Untuk yang ketiga, buburan yang jatuh masuk ke slot screw conveyor harus dengan baik. Nah, ini tadi yang indikasinya juga ada yang sudah saya bacakan tadi. Terus yang terakhir, yaitu parameter yang terakhir, ini ada total solid air di filter tank harus sesuai dengan standar. Nah, untuk total solid air pada filter tank ini tadi itu dari standarnya harus memperhatikan beberapa indikasi, yaitu buburan tidak menempel di keseluruhan segmen. Jadi buburan itu tidak ada yang menempel pada keseluruhan segmen. Terus yang kedua, clothing filter tidak ada yang robek. Untuk yang ketiga, seal segmen ke center shaft harus leaking. Nah, dari beberapa indikasi tersebut, di sini juga biasanya disable itu mengalami bengkok. Nah, itu karena yang pertama biasanya konsistensi stok yang ada di dalam file terlalu tinggi. Dan untuk yang kedua, buburan banyak tersangkut pada screw conveyor atau terjadi cat. Untuk yang ketiga, terlalu cepat saat mendrain save all fat. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, itulah parameter-parameter yang ada pada di save all. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan dari penjelasan e-modul kali ini ada 4 macam kesimpulan, yaitu yang pertama, untuk mengambil kandungan fiber yang masih tercampur pada wet water dan melakukan resirkulasi air dari wet water. Nah, di sini adalah fungsi atau tugas khusus
atau tujuan khusus dari disave all ini. Yang kedua, disave all pada wet water ini nantinya akan digunakan kembali untuk meresirkulasi wet water. Jadi air yang sudah keluar pada proses itu nanti akan digunakan kembali untuk proses. Untuk yang ketiga, prinsip kerja alat ini dengan memanfaatkan gaya gravitasi yang timbul dan menimbulkan efek droplet sehingga dapat menimbulkan vakum pada proses tersebut. Jadi karena adanya efek droplet itu akan muncul vakum dengan sendirinya. Untuk yang terakhir, alat ini dapat berfungsi dengan baik ketika parameter-parameter yang pada alat ini berjalan dengan lancar sehingga tidak ada kerusakan pada bagian-bagian yang ada pada disave all ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan atau memperhatikan modul kali ini. Kurang lebihnya di sini saya masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata maupun salah penjelasan maupun nantinya dapat menyinggung dari perasaan audiens. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kawan-kawan. See you.